Muhammad SAW senangnya itu kalau doa itu yang mencangkup seluruhnya, jawami', ya, yang mencangkup seluruhnya, dan beliau meninggalkan selain itu. Ya, artinya doanya Nabi itu selalu mencangkup semuanya. Makanya kalau seandainya kita berdoa, ya paling bagus mengikuti doanya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala wa kana yubalighu fi raf'i yadayhi fil istisqa wa fi mawaqib al-istighathah billahi azza wa jalla wal istinsar ala al-a'da. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau doa, maka beliau sering mengangkat tangannya, ya, sampai tinggi. Ketika istisqa, ketika beliau meminta turunnya hujan, maka beliau mengangkat kedua tangannya, ya, tinggi-tinggi. Kemudian juga ketika istighatsah billah, ketika meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika meminta kemenangan, ya, ketika salah satu perang, ya, perang Badar kalau tidak salah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan satu tenda khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ketika menemani di tengah malam Rasulullah SAW tidak tidur, bangun malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kemenangan. Ya, padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengecewakan nabinya. Tapi Nabi Muhammad SAW bangun sampai menangis sampai fajar. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendapati Rasulullah SAW, beliau mengangkat kedua tangannya sampai didapati ridaknya itu jatuh. Kemudian dikasih lagi sama Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah SAW tetap mengangkat kedua tangannya. Ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini terkadang tidur, bangun dapati Rasulullah SAW masih doa. Kemudian tidur lagi didapati Rasulullah SAW masih doa. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yakfi ya Rasulullah, cukup, ya, kesian sama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Nabi betul-betul meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai setelah fajar. Maka setelah keluar Rasulullah SAW dalam keadaan bahagia, kemudian mengatakan, ini nanti tempat matinya fulan. Abu Jahal, Abu Lahab, ini tempat matinya fulan, ini tempat matinya fulan, ini tempat matinya fulan, sallallahu alaihi wasallam. Dan keesokan harinya ketika perang Badar, sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini. Akan tapi awalnya Pak, yukthirud doa, tapi pertamanya itu banyak doa. Begini Nabi Muhammad SAW ketika meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat ketika mereka berada di Afrika, ketika mereka itu mau singgah atau tinggal di hutan. Yang di hutan itu isinya ada binatang buas semuanya. Akhirnya para sahabat itu dari fajar mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Setelah maghrib, ya, mereka nangis doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Setelah maghrib mereka mengatakan, wahai binatang buas, keluarlah kalian semuanya, sesungguhnya kami di sini ingin menetap di sini untuk berdakwah ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua daripada binatang semuanya itu keluar membawa anaknya masing-masing.
Ya. Tapi apa? Dari awal dari fajar sampai maghrib doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul mutarra idza da'a, siapa yang bakal menjawab doanya orang-orang yang sudah kepepet, ya, apabila dia berdoa, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk sunnah mengangkat kedua tangan, ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan ketika beliau itu setelah daripada wudhu, ya. Setelah daripada wudhu beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wa kana idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahudhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dan Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi, beliau itu tidak langsung menurunkan, akan tapi beliau mengusap mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hasil daripada doa beliau ini juga termasuk sunnah, ya. Termasuk sunnah setelah kita berdoa kita mengusap wajah kita. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi wal Hakim. Wa kana yastaqbilul qiblah fi du'aihi, dan juga termasuk adab adalah menghadap kiblat ketika berdoa, ya. Ini juga termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul majlis mastuqbilat kiblah, ya, mastuqbilat kiblah. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat, sehingga kita ini sekarang menghadap kiblat. Ini yang termasuk yang afdal, sehingga duduk pun di dalam Islam sudah ada aturannya, ya. Doa juga seperti itu, perlu menghadap kiblat, ya. Juga perlu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan pakaian yang bagus, dalam keadaan yang pantas, kemudian berdoa merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yu'jibu an yad'a thalathan wa yastaghfiru thalathan, dan beliau senang untuk doa itu sampai 3 kali. Makanya banyak doa itu 3 kali. Astagfirullah, 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 ghufranak, ghufranak, ya. Istighfar 3 kali, atau doa ya arhamar rahimin itu 3 kali. Barang siapa yang memanggil ya arhamar rahimin 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Tidaklah seorang itu mengucap ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ini termasuk yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yastahibul jawami' min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senangnya itu kalau doa itu yang mencangkup seluruhnya. Jawami', ya, yang mencangkup seluruhnya. Dan beliau meninggalkan selain itu, ya. Artinya doanya Nabi itu selalu mencangkup semuanya. Makanya kalau seandainya kita berdoa, ya paling bagus mengikuti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa itu kalau seandainya untuk sehari-hari, maka kita perlu doa yang untuk kamilah, mencangkup semuanya, syamil, sempurna semuanya, tercangkup semuanya, permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita sebutkan satu-satu kan capek, kadang tidak nutut. Kadang pengen segera bangun, kadang ada kesibukan, kadang tidak bisa terlalu lama. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita doa yang mencangkup seluruhnya, dan beliau malah meninggalkan doa-doa yang tidak mencangkup seluruhnya, tidak global. Al-murad bi jawami' doa ma jumi'a ma'a wajazati khairiyat dunya wal akhirah. Ya, jawami' doa yaitu doa yang mencangkup seluruh kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, ini doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, ya, yaitu doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan hasanah ini adalah istri salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, surga. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan daripada api neraka. Dan ini Nabi sering doanya dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita sering daripada para ulama, mereka doanya sering kita dengar doa seperti ini. Kenapa? Karena Nabi memang memperbanyak doa ini, ya.
Wa min jawami adiyatihi, dan termasuk doa Nabi yang sempurna yang mencakup semuanya doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa mencakup semuanya. Ya Allah, ya ya Allah, perbaiki agamaku yang sesungguhnya aku bisa selamat karena agamaku. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salah satu doanya ya mengatakan, ya Allah, mahma qadaitali, ya Allah, bagaimanapun engkau memberikan qada dan qadar terhadapku, maka jangan sampai engkau memberikan cobaan terhadap dua, yaitu akal dan agamaku. Karena kalau sudah seorang dikasih cobaan di akalnya rusak, maka dia sudah terhina. Atau agamanya, kalau seandainya sudah terfitnah dalam agamanya, maka dia sudah termasuk yang hina. Sehingga Nabi Muhammad SAW minta doa, ya Allah, perbaiki agamaku, yang mana itu akan menyelamatkanku. Wa aslih li dunyaya, begitu juga ya Allah, perbaiki urusan dunia kami, yang mana di situ ada kehidupan kami. Dan juga ya Allah, perbaiki akhirat kami, yang mana kami juga akan kembali kepada akhirat. Waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah, jadikan kehidupanku ini senantiasa selalu bertambah kebaikannya, ya. Waj'alil maut, dan jadikan kematianku nanti rahatan min kulli syarr, jadi istirahat daripada segala keburukan. Nah, kita ini di dunia isinya ini keburukan, isinya ini tak capek, ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai setelah mati lebih capek lagi, ini bahaya kan. Makanya Nabi Muhammad SAW minta doanya ini, jadikan ketika kami meninggal ya Allah, itu menjadi akhir daripada keletihan kami di selamanya ini, ya. Sehingga ini mintanya apa? Minta perkara agamanya diperbaiki, perkara dunianya diperbaiki, perkara akhirnya diperbaiki, perkara dunianya kehidupannya diperbaiki, perkara matinya pun juga diperbaiki. Sehingga kalau seandainya orang mati, yang matinya itu menjadi titik terakhir untuk dia istirahat selamanya daripada keburukan, tentunya dia pasti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu sudah pasti. Ini doanya Nabi Muhammad SAW, dan kita sering dengar doa ini dari lisannya para habaib yang ada di Tarim, ya. Kita sering ini doa ini, ya. Ini perlu kita hafal, ya. Wa minha annahu kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq, ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keributan, daripada pertengkaran, juga daripada sifat nifak, juga daripada akhlak yang buruk, ya. Diminta perlindungan daripada perkara-perkara tersebut, ya. Ya, kalau Nabi tidak mungkin nifak. Kalau seorang di antara kita mungkin ada salah satu sifat nifak, sifat munafik. Sifat munafik apa? Idza hadatsa kadzab. Kalau seandainya berbicara dia dusta, ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau seandainya dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau diamanati dia khianat. Ya, ini apa? Ini salah satu sifat nifak, ya, salah satu sifatnya orang munafik. Kalau seandainya seorang muslim punya, ya, antara tiga ini, maka dia memiliki bagian daripada sifatnya orang munafik. Tentunya dia tidak munafik. Munafik itu apa? Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam, ya. Ini tidak kita tahu. Tapi kalau seandainya tanda-tandanya atau sifat-sifatnya, maka itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Sehingga kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat nifaq, wa su'il akhlak, dan akhlak yang buruk. Wa qad dzakarat kutubus sunnah wal athar al-katsir min adiyati al-jami'ah wallati kana yaquluha fi munasabat mukhtalifah wal azminah wal ahwal. Di dalam kitab-kitab sunnah juga disebutkan bagaimana doa-doa Nabi Muhammad SAW yang seluruhnya itu mencangkup seluruh kebaikan dunia dan akhirat, ya.
Wa kana yukthiru min at-tasbih fil laili wan nahar. Yaqulu Rabi'ah bin Ka'ab, kuntu akhdimuhu nahari fa idza kana al-lail awaitu ila babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabittu indahu fala azalu asma'uhu yaqulu subhanallah subhana rabbi hatta taghlibuni anni fa aini fa anam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu sering sekali untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di malam hari maupun di siang hari. Sehingga dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab, beliau ini khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau khidmah di malam hari, beliau khidmah di siang hari, dan beliau khidmah di malam hari. Beliau tidur di dekat pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku selalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah subhana rabbi terus menerus sampai aku tertidur, ya. Sehingga subhanallah, ya, lama sekali beliau mengucapkan tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim atau subhanallah subhana rabbiyal subhana rabbi, ya. Ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru minal istighfar fil laili wan nahar fi salawati wa wara'us salawat wa fi sa'iri majalisi wa ahwalihi wa yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak daripada istighfar, baik siang maupun malam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi ini maksum, tidak mungkin melakukan dosa. Sehingga Nabi Muhammad SAW istighfar, ulama mengatakan istighfarnya Nabi untuk umatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi setiap hari, setiap saat itu derajatnya itu meningkat, ya, derajatnya meningkat. Maka setelah beliau naik ke tingkatan berikutnya, beliau melihat tingkatan sebelumnya itu tidak pantas untuk disandingkan atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau beristighfar, ya. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di setiap kegiatan, ya, seketika duduk, setiap keadaan, beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya aku istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 100 kali, ya, itu 100 kali istighfar. Wa yaqulu Ibnu Umar, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah wa fi riwayatin innaka antat tawwabul ghafur. Sayyidina Ibnu Umar beliau mengatakan, kami ini sering menghitung Rasulullah SAW, ya, ketika duduk di satu majelis beliau membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah, 100 kali, ya. Subhanallah, beliau duduk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taratan yaqulu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100 marrah fi majlis wahid. Dan terkadang beliau sekali duduk beliau membaca 100 kali daripada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa kana yukthiru minas siyam فيتابع الصوم أحيانا حتى يقول القائل لا يفطر ويترك ذلك أحيانا حتى يقول القائل لا يصوم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk orang yang senang puasa, tapi beliau tidak puasa terus, ya, atau tidak meninggalkan terus, tapi beliau kalau lagi puasa, beliau puasa terus sampai orang mengatakan ini kayaknya Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasa. Nah, tapi setelah beliau meninggalkan terus sampai orang akan mengatakan Nabi sudah tidak pernah puasa lagi. Ya,
Jadi begitu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau ya tidak buka ya. Ketika para sahabat ingin ngikuti tidak buka, maka Nabi Muhammad SAW melarang kamu makan. Inilastu kahayatikum, aku bukan sama seperti kalian. Ini abitu inda rabbi, saya bermalam dengan Tuhanku. Yut'imuni wa yaskini, memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Bagaimana? Ya tidak tahu. Pokoknya Nabi Muhammad SAW beliau tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjadikan itu untuk kita ya. Ada sebagian yang kenyangnya dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, sudah kenyang ya. Tapi kapan pulangnya? Sebentar lagi, duduk. Wa kana yasum min kulli syahr 3 ayyam, dan beliau termasuk kebiasaan beliau puasa 3 hari dari setiap bulan ya, yaitu puasa ayyamul bid, ketika apa, matahari bulan itu purnama ya, 13, 14, 15 daripada setiap bulan hijriyah ya, itu ayyamul bid, ketika apa namanya, malam itu terang-terangnya dengan sinar bulan. Wa kana yasumul itsnain wal khamis, beliau juga sering puasa Senin dan Kamis. Wa yataharra siyamuma wa yaqul innahuma ta'arrada fihima al-a'mal tu'radu fihima al-a'mal fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Beliau sallallahu alaihi wasallam sering sekali untuk puasa Senin Kamis. Beliau mengatakan sesungguhnya hari Senin dan Kamis itu adalah hari ya di mana amal kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, saya senang catatan amalku itu diberikan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu yawma maulidihi asy-syarif wa huwa yaumul itsnin fa yasumu wa yaqul dzalika yaumun wulidtu fihi kama rawahu Muslim fi sahihi. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau puasa di hari tersebut, mengagungkan di hari tersebut. Beliau mengatakan hari ini adalah hari di mana aku dilahirkan ya. Kalau Nabi ketika dilahirkan beliau langsung mulia. Nabi turun atau dilahirkan ke atas muka bumi itu hari pertanda turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, turunnya cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika Nabi lahir, maka itu momen yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melahirkan, mengutus seorang yang paling terbaik di atas muka bumi ini ke dunia. Kalau seandainya Bani Israel ketika mereka itu mendapati makanan daripada surga, mereka menjadikan hari turunnya makanan daripada langit itu hari raya. Bagaimana dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya lebih agung lagi. Karena ketika Nabi lahir itu sudah mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya, dalam kitab ini disebutkan, sesungguhnya kami telah memberimu. Ya, sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala telaga Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari lahirnya kita sama hari lahirnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Kalau kita lahir muncul ke atas muka bumi ini nol ya, dalam keadaan fitrah bersih, tapi setelah nanti mengikuti zaman ya, kemudian sudah beranjak dewasa, sudah balik terus, nah itu mulai ada catatan-catatan ya. Terkadang kalau sampai akhir, kalau dia dalam keadaan meninggal dalam keadaan baik, maka dia termasuk orang yang mulia. Kalau seandainya dalam keadaan buruk, maka dia bukan termasuk orang yang mulia. Tapi kalau Nabi dari awal mula dilahirkan
beliau sudah mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari kelahiran beliau itu hari yang sangat mulia. Wa kana ya'tani bi siyami akthar syahr Sya'ban wa kana yuwasilu siyam ahyanan wa idza dakhala syahr Ramadan ijtahada fi qiyami akthar min ghairi thumma ijtahada fi ashratil akhir akthar fil i'tikaf wal ihya kull laila. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering untuk puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu biasanya bulan yang orang-orang itu lalai. Makanya para ulama membuat acara di bulan Sya'ban untuk ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, supaya supaya tidak kosong di bulan tersebut, mempersiapkan diri nanti untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Beliau terkadang yuwasil siam. Ya, yuwasil siam itu kayak yang tadi. Ya, puasa sehari, 2 hari, 3 hari tanpa buka puasa. Dan apabila beliau itu masuk bulan Ramadan, maka beliau lebih giat lagi di dalam beribadah, lebih daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan ketika masuk bulan masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, maka beliau lebih kuat lagi di dalam beristihad, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau beristihad, wasadda mi'zarahu, mengikat sarungnya. Artinya sudah tidak mendatangi istrinya, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari beliau membangunkan istrinya untuk beribadah, dan beliau ketika 10 akhir di bulan Ramadan beliau memperbanyak i'tikaf dan menghidupkan 1 malam penuh sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebentar lagi ini masuk bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan bulan Ramadan, amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita mengikuti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.